Di sini susah lah kalau dihadapi. Kan korban besok. Iya, dia udah kita baca. Hah? Sampai belum? Hah? Ada sampai ke belum? Iya ya, sampai kan. Tidak, duit itu belum dihitung belum duit di sana. Nunggu duit masuk dulu berapa baik diumumkan dulu. Allahu Akbar, Allahu
khutbah ya. Qomat ya. Ya? Takbir dulu baru qomat ya. Iya. Qomat dulu ya, qomat. Ya? Iya, oke, setelah takbir Ya kan, baru pengantar. iya, iya habis sholat ya takbir kan, Iya. habis sholat kan, Baru masuk pengantar ya. Hah? Baru pengantar ya. takbir dulu, takbir 3 kali baru pengantar, Iya, iya. Kemarin lah. ya, Sejak kemarin lah. iyalah. Rul. Hitung dulu duit dapat berapa diumumkan, mana sih ujang ngomong kan, ya, ya hitunglah baik duit diumumkan kan, duit yang masuk tuh diumumkan dapat berapa kan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak dan Ibu jamaah sholat Idul Adha Masjid Al-Mukhlis yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di masjid ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwa pertama, uang kas masjid sampai dengan hari ini berjumlah Rp3.450.000. Sementara infak pada pagi hari ini dalam proses penghitungan. Kemudian daripada itu, ini adalah sholat sunnah yang tetap rutin kita jalani tiap tahun. Namun kadang-kadang perlu diingatkan kembali, jangan sampai nanti kita salah niat. Kalau salah niat artinya apa? Akan mengulang di tahun mendatang, kan terlalu lama. Jadi pada hari ini akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa sholat Idul Adha ini berjumlah 2 rakaat. Rakaat pertama didahului dengan 7 takbir, rakaat kedua didahului dengan 5 takbir. Itu Bu ya. Kemudian sebelum sholat Idul Adha dulu baru dilanjutkan dengan khutbah. Niat sholat Idul Adha kita ambil yang simpel dengan bahasa kita sendiri, gak usah ribet-ribet. Saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Sekali lagi ya, biar anak-anak tahu ya. Saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat makmum karena Allah. Kemudian setelah niat ada takbir. Takbir pertama sampai ke-7. Di sela-sela takbir itu kita membaca yang sederhana, doa-doa sederhana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Kemudian habis itu kita membaca surat Fatihah ya. Nah nanti untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ini
khotib maupun imam akan saya pimpin langsung. Kemudian daripada itu, momen yang bagus ini, mari kita sama-sama kirimkan doa untuk orang-orang tua kita yang meninggal dunia, keluarga kita. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, saat saya summa ila arwahi kan, saya beri kesempatan 3 menit, silakan diucapkan di batin kita masing-masing siapa saja keluarga-keluarga yang sudah mendahului kita. Moga-moga amal ibadah di bulan baik ini akan mendapatkan tempat yang layak, imbalan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga juga keluarga besar bangsa Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, wabil khusus masyarakat Oku, lebih khusus lagi adalah tetangga-tetangga kita yang ada di sekeliling yang pada hari ini sedang ada di Mina. Malam tadi sudah di Muzdalifah, kemudian berguyur ke Mina, akan melaksanakan Jumrah Aqobah. Moga-moga mereka dalam keadaan sehat walafiat, amin. Moga-moga mereka akan mendapatkan apa yang diniatkan, apa yang didam-idamkan, ialah haji yang mabruroh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sudah waktunya belum? Belum ya. Kita takbir sebentar, dan informasi lanjutan saya dapat informasi dari panitia korban yang ada di RT sini, penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok. Penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Karena apa? Hari ini hari Jumat, mepet. Nanti lagi potong-potong waktu datang bola sholat Jumat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Gimana? Sudah masuk keuangan yang ada di luar? Berapa jumlahnya? Sudah dihitung belum, Jang? Ya, nanti akan kita laporkan, kita harus transparan berapa duit masuk kan. Jadi jangan sampai nanti bertanya-tanya. Biasanya cepat, ini agak lambat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa dapat? Biasanya cepat. Tadi dapat uang yang lucuin tadi. Iya, naruhnya di situ Bang sungkan. 1.116. Berapa? 1.116. Sejuta 116.000. 116.000. Sudah Bang? Ada waktunya belum? Jam berapa kan? Jam 7. Iya. Teruskan Bang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, infak pada pagi hari ini tadi baru dihitung
dan mungkin akan bertambah. Untuk sementara berjumlah Rp1.116.000 gitu ya, Rp1.116.000. Insya Allah nanti menyusul, nanti informasi susulannya akan ditulis di papan tulis oleh bendahara. Mari kita sama-sama membaca beberapa surah Fatihah. Sekali lagi kita sampaikan untuk keluarga besar kita yang telah meninggal dunia. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa juhajihi wa dzurriyyati syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Sumaila jami ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il mujahidin fi sabilillahi ajmain syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Sumaila arwahi abaina wa umatina wa jadina wa jaddatina wa masyaikina wa muallimina wa jami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi la magharibiha barriya wa baqiya min yaminha ila shimaliha syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Summa ila arwahi, silakan disebut masing-masing 3 menit. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Sallu sunnatal Idil Adha rahimakumullah. Barisannya dirapatkan ya, softnya dirapatkan. Kalau di dalam masih belum nggak nampung, bisa di samping.
tapi jangan maju ke depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jarra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru may yakhsha. Wa yatajannabu al-aqsal ladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Alhamdulillah ya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa ajja jundahu wa jamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala binikmatihi tatimmus sholihat. Wa yaghfiru tughfaru dzunub wassayiat. Wa yukrimuhu tuqbalu ataya wal qurbat. Wa bilutfi tustarul uyub wa zallat. Alhamdulillah. Alhamdulillah di amata wahya wa mana wa ata wa arsada huda wa dhaka wa abka. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat usikum wa nafsi bi taqwa faqad fajal muttaqun wa taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu
anna yaumakum hadza yaumun fadil wa idun syarifun jalil. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Mukhlis rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat ilahi atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian sholat serta salam kita aturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan atau uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, sebagai duyufur rahman, telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan ilahi untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah, mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan relasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudara yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah ilahi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah itu. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim dengan penuh iman dan ikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah ilahi. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza taro. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Tatkala anak itu sampai umurnya
dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Maka sang anak menjawab, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap Dzulhijjah dan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah ilahi, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Ismail dalam peristiwa yang mengharukan itu. Sanggupan Nabi Ibrahim menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid, tetapi meyakini bahwa perintah ilahi itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adalah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga, dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam studi fikih, kurban sering disebut sebagai istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari yang sedang menaik. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan dan ridho ilahi. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka tadhiyah, pengorbanan di jalan Allah, merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan, dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Sering kita digoda setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Ghazali dalam buah penanya kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa setan itu selalu membisiki kita, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah. Ibadah kurban bukan hanya untuk mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai-nilai ketulusan guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai bahwa keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallahu hukumaha wala dimaha walakin yanalu taqwa minkum. Al-ayat.
tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu, dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masyurul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usaha mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama melalui kurban, kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan, syariah, thariqah, dan sirat menuju dan mendekatkan diri kepada Allah. Melakukan kurban bersifat dinamis dan tiada pernah berhenti, menempuh jalan yang hanya berujung kepada ridho ilahi. Dengan demikian, wujud yang paling penting dari kurban adalah seluruh perbuatan baik. Sehubungan dengan perintah untuk berkorban di atas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun selalu menyembelih kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau termasuk orang yang menjalani hidup sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah dan megah, apalagi mobil yang mewah. Bahkan tempat tidurnya hanya terbuat dari tikar anyaman daun kurma. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya boleh dikenakan sanksi sosial, ialah diisolasi dari pergaulan masyarakat muslim. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, "Man kana lahu sa'atan walam yudhi fala yakribanna musallana." Siapapun yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang muslimat yang berbahagia, kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridho ilahi, akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah: 1. Meningkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban yang dirasakan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada ilahi. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Manfaat kedua adalah membersihkan diri dari sifat-sifat bahimia, sifat-sifat kebinatangan. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti rakus, serakah, kejam, dan penindas. Manfaat ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Dalam agama-agama selain Islam, Islam tidak memerintahkan pemujaan dan penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang duafa, agar ikut menikmati rezeki dan daging hewan, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antara sesama terjadi. Berikutnya adalah
Melatih kedermawanan ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lainnya. Di akhir khutbah ini dengan penuh khusyuk dan tawadhu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minas syuhada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Qala wa ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilakum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi masabi khal ghurur amma ba'. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun waf'alul khaira wa istanibu anis sayyi'at wa'lamu annahu amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibu wa ila madakum wa sallu wa sallimu ala man bihadakum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasaruddin wahdul man khadaladdin waj'al baldatana Indonesia di baldatan tajri fiha kamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ila kulli syai' hada haluna ya Allah la yakhfa alaik
Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasuyuf wal mukhtalifat wa syadaid wal mihal madara minna wa ma baton min baladina hadha khasa wa min buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ijal islam wal muslimin walikil kufrata wal mubtadi'ata wal rafidata wal musyrikin wadammir a'da'ad-din waj'al Allahumma walayatana fi man khafaka wattaqak Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Habis kalau muter-muter terus. Yang abang dulu Pan. Ambil yang abang baru biru. Tanggal 7 besok 6 hari ini. Ini. Yang abang yang biru Jol. Mana di Siapa Adi? Aku tidak ke belakang ya. Hah? Punya Ica. Oh, terima kasih. Itu itu ya. Oke.
Nyampe 2 juta pan, moga-moga. Sudah diomongkan besok. Besok pagi diulangi lagi. Ah iya kan tadi sudah diumumkan. Kalau mungkin ada yang ini kan kalau di Pak. Iya. Besok motong santai juga, besok motong Iya lapang waktu. Kamu sekarang tergesa-gesa. kejar waktu. Tapi rata-rata Sabtu. Iya, rata-rata Sabtu. Bawanya paksa lewat mobil. Ya nggak tahan jalan. Jadi kalau tidak terang-terangan dijunik sabadan man. Jadi kalau nggak sanggup langsung ambulan. Tapi dari aku ini sekitar 40-an. Puluhan. Ya lansianya banyak. Yang pakai mobil itu. Siapa itu? Iya. Lahir? Hah? Belum. Hah? Belum terasa. Belum. Belum. Tambah itulah.